There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku akan memperlihatkan rumah aku setelah dibersihkan, bagaimana keadaannya. Tapi sebelumnya aku akan memperlihatkan dulu bagian luarnya. Lingkungan rumah aku itu termasuk masih perkampungan gitu ya teman-teman. Di sini masih bisa bertetangga, masih bisa nitip rumah kalau misalkan mau bepergian, nitip anak juga masih bisa ke tetangga. Dan ternyata rumah yang bersih dan rapi itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga bakal mempengaruhi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Pokoknya teman-teman harus nonton video ini sampai selesai supaya tahu bagaimana keadaan rumah aku setelah dibersihkan. Apakah rumahnya itu bersih dan rapih atau biasa-biasa aja? Teman-teman boleh menilainya di kolom komentar. Ini bagian depan rumah aku. Ini teras, di situ ada sepatu. Biasanya aku naruh sepatu sendal di sini sebelum masuk supaya tidak berserakan aja. Nah, kemudian ini teras multifungsi banget, bisa untuk nongkrong, untuk nerima tamu juga, untuk ngaji anak-anak di malam maupun sore hari. Nah, sebelum kita masuk di sini kita lihat dulu beberapa koleksi tanaman aku. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, aku ini keturunan dari bapak aku yang suka sama tanaman. Kalau bapak aku tanamannya ya sayur-sayuran kayak gitu, bertani. Kalau aku senengnya nanam bunga-bunga seperti ini. Karena lahannya ini kosong, jadi aku berinisiatif untuk bikin taman yang gantung walaupun nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini dia keadaan terasnya, lumayan lah kalau segini mah luas ya teman-teman, ukuran 4 kali 4 meter. Nah, itu tamannya, jadi tamannya itu pojokan kecil gitu ya teman-teman. Nah, ini dia salah satu bunga yang aku tanam di dinding. Yang pertama itu janda bolong, kemudian yang kedua sirih gading. Nah, ini adalah pojokan yang aku manfaatkan untuk nanam sedikit tanaman hias seperti itu ya teman-teman. Untuk menjaga kebersihan taman itu sendiri biasanya aku sapu pakai sapu lidi gitu ya teman-teman, supaya sampah-sampah dari daun kayak gitu tuh nggak berserakan. Nah, kalau misalkan 1 bulan 1 kali minimalnya aku deep clean juga ya, potong misalkan rumput-rumputnya yang udah tinggi atau tanaman-tanaman yang lainnya yang sudah tinggi, daun-daunnya yang layu juga aku buangin. Untuk perawatan bunga-bunga yang aku tanam ini tidak terlalu sulit, yang penting tidak kekurangan air saja. Bahkan di musim kemarau seperti ini pun tidak terlalu sering aku siram, palingan 2 hari 1 kali. Kita masuk ke dalam rumah. Nah, ini keset gunanya supaya pas masuk ke rumah itu kaki kita tidak membawa debu-debu ataupun tanah gitu ya teman-teman. Itu sangat berguna sekali untuk rumah bersih, harus ada keset di pintu masuk. Nah, ini keadaan ruang tamunya, kecil mungil, di sini tidak terlalu banyak barang menurut aku, hanya hiasan-hiasan dinding kayak gitu aja. Jadi itulah kalau misalkan ruangan yang kecil memang disarankan untuk tidak terlalu banyak barang. Dan walaupun ruangannya besar, disarankan juga barang-barangnya itu ya jangan terlalu banyak gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke ruang keluarga. Ini lumayan agak sedikit besar, udah aku makeover juga jadi seperti ini. Aku memilih warna putih karena memang warna itu jadi lebih terang. Nah, di ruangan ini tuh banyak listrik sengaja ya teman-teman. Jadi karena sekarang ini aku setelah menjadi konten kreator, maka rumahnya itu full listrik ya. Ada beberapa tambahan untuk lampu-lampu. Dari ruang keluarga kita mulai melihat kamar. Ini kamar ukuran 3 kali 3 meter. Aku peruntukkan untuk tidur anak-anak ataupun bisa untuk kamar tamu gitu ya teman-teman.
Nah, di sini ada 2 kasur, yang atas sama yang bawah. Yang atas mah agak sedikit gede, kemudian yang bawah itu kecil. Ruangannya ini full. Jadi di sini cuma bisa nyimpan 1 lemari aja. Gimana menurut teman-teman? Apakah kamarnya bersih? Jadi setiap hari aku bersihin untuk kamar ini. Di deep clean juga 2 minggu 1 kali. Deep clean itu berarti sama kolong-kolongnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk di sebelah ujung situ aku pasangin lampu juga sama. Itu tujuannya supaya makin terang ketika membuat video gitu ya teman-teman. Nah, kita berpindah lagi ke ruang keluarga. Ini bisa disebut ruang keluarga, ruang makan, pokoknya ruang serbaguna. Ini sengaja ruangannya itu jadi full gitu ya teman-teman, tanpa sekat, supaya memang terlihatnya itu lebih luas. Maklum keluarga aku kan banyak, anaknya aja ada 6. Nah, keluarga suami juga sama, keluarga besar, aku juga sama, keluarga besar. Jadi suami itu 6 bersaudara, aku pun sama 6 bersaudara. Kalau kumpul misalkan satu rumah ini benar-benar penuh. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Nah, ini adalah ruang makan, tapi memang jarang digunakan gitu ya teman-teman. Kita lebih memilih makannya itu lesehan di dapur yang terbuka. Jadi di rumah aku ini karena dulunya itu pas membangun kita itu memang nyicil sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Belum beres semua, rumahnya masih bata, udah kita tempatin. Jadi ruangan-ruangannya itu bertahap gitu ya teman-teman. Nah, makanya ketika membangun dapur yang awal, kemudian akhirnya membangun kembali dapur yang kedua. Jadi seolah-olah tidak ada konsep gitu ya teman-teman. Jadi pas dirasa ternyata pas di dapur yang lama itu, kalau misalkan kita masak karena di dalam ruangan itu bisa masuk baunya itu ke seluruh rumah. Akhirnya kita memilih untuk dapur yang kedua, yaitu dapur di luar, bikin baru. Nah, kalau yang ini kamar depan di rumah aku, waktu dulu itu merupakan kamar tamu, tapi sekarang karena tidak terlalu berguna setelah anak-anak berangkat ke pondok pesantren, akhirnya aku jadiin sebuah ruangan kosong seperti ini aja. Dulunya ini tuh adalah tempat untuk jualan online aku ya teman-teman. Di sini banyak banget bergelantungan baju-baju jualan waktu dulu, sama barang-barang jualan juga, tapi sekarang udah kosong melompong kayak gini. Kalau misalkan banyak tamu bisa juga di sini. Nah, kalau misalkan lagi anak aku pulang dari pondok, mereka pun bakalan tidur di sini sebagian, terutama anak aku yang laki-laki 2 itu. Jadi di sini tinggal ditambahin, digelarin kasur, udah bisa untuk tidur 2 orang. Karena ini juga sama ukurannya 3 kali 3 meter, sama seperti kamar yang satu lagi. Rumah aku itu sebenarnya ada 4 kamar. Yang kamar ini kosong, kemudian kamar yang 2 lagi tadi udah teman-teman lihat semuanya. Nah, ada lagi kamar utama yang nanti pun kita bakal memperlihatkan ke sana, dan ada juga 1 kamar yang memang aku pergunakan untuk gudang sementara ini. Jadi menyimpan barang-barang, pokoknya barang-barang yang sekiranya tidak enak untuk dilihat, jadi aku masukkan ke dalam situ. Nah, kita lihat di sini ada koleksi piala anak-anak ya teman-teman. Alhamdulillah banyak banget karena anaknya juga banyak. Ini adalah kamar mandi pertama sekaligus kamar mandi anak, kamar mandi tamu juga. Alhamdulillah keadaannya masih bersih, walaupun ini tuh dari pertama kali ngebangun belum pernah diganti keramiknya ataupun apa-apanya ya teman-teman, masih utuh, masih seperti dulu. Nah, kita berpindah kembali, kita mau ke kamar utama. Ini kamar utama memang lebih luas dari kamar-kamar yang lainnya. Untuk ukurannya ini tuh sekitar 5 kali 5 meter kalau nggak salah. Di sini juga di dalam ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kamar mandi yang udah populer banget kayaknya. Soalnya tentang bersih-bersih kamar mandi ini udah hampir 5 juta orang yang nonton. Masya Allah ya teman-teman. Nah, ini penampakan kamar mandinya. Alhamdulillah untuk kamar mandi diusahakan setiap hari aku sikat. Jadi diusahakan kamar mandi adalah kamar yang harus bersih di rumah aku.
Nah di situ ada lemari yang tinggi jadi full gitu, itu lemari nggak beli tapi bikin sendiri. Alhamdulillah untuk laci-lacinya sekarang ini masih rapih ya teman-teman. Kita lihat sedikit aja sepil. Ini ada baju anak, ada daleman, pokoknya laci-laci itu berguna banget. Waktu kemarin kan udah aku bersihin kolong-kolongnya, alhamdulillah udah press. Udah aku lipat-lipat juga baju-bajunya. Nah ini kalau misalkan dilihat dari atas begini penampakan kamar utama. Jadi kalau misalkan tidur itu bisa digelarin kasurnya aku simpan di kolong. Jadi ini tuh dipan atau ranjangnya yang jadul gitu ya teman-teman. Waktu suami belum nikah dipan ini tuh udah dibeli, Masya Allah, berarti udah berapa tahun yang lalu. Jadi bersih-bersih rumah ini bukan sekedar rutinitas harian aja, tapi kegiatan bersih-bersih itu mempunyai manfaat yang banyak banget untuk kesehatan, terutamanya kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah untuk kesehatan fisik tentu aja kita kan beres-beres itu kan berarti badan kita selalu gerak gitu ya teman-teman. Dengan selalu menggerakkan badan atau banyak bergerak lebih aktif, itu tentu bisa membuat kesehatan kita itu lebih baik. Nah bukan sekedar itu, tapi manfaat bersih-bersih rumah itu bisa untuk menjaga kesehatan mental. Nah ketika melihat rumah yang rapih dan bersih, suasana hati kita pun pasti bakalan lebih bahagia. Nah ini kita ke dapur ya teman-teman. Di dapur ini ada penyimpanan untuk belanja bulanan. Ada juga ini mesin cuci, kemudian ada tempat penyimpanan untuk alat-alat kebersihan juga. Aku gunakan pojokan yang ada di belakang pintu. Jadi memanfaatkan tempat-tempat yang benar-benar agak sedikit tersembunyi gitu ya untuk alat-alat kebersihan. Nah ini dapur dapur yang pertama kali dibangun, ukurannya ini kecil. Jadi kalau misalkan masak tuh masuk semua asapnya ke rumah. Makanya aku dan suami inisiatif bikin lagi dapur yang ada di belakang. Nah ini langsung nyambung ke rumah nih, bisa teman-teman lihat. Dan ini adalah dapur yang disebut dapur basah mungkin ya. Soalnya di sini tuh tempat nyuci piring, nyuci baju, kemudian tempat masak, tempat segala macam. Kalau misalkan makan di sini juga ada lesehan. Tempat ini lumayan sedikit rapihnya ya teman-teman. Kebanyakan agak sedikit amburadul soalnya ini lemari jadul, nggak ditutup. Nggak ditutup pakai penutup, tapi ini tuh pakai kaca, jadi terlihat dalamnya gitu ya teman-teman. Nah aku tuh dulu salah milih mungkin jadi full kaca gitu. Ternyata yang full kaca pasti kelihatan dalamnya, kelihatan beragam warna-warninya. Padahal kalau nanti misalkan pengen bikin lemari untuk perabotan, mendingan yang tertutup aja, jangan yang terbuat dari kaca. Dan ini adalah penampakan dapurnya. Jadi ketika aku membuat video ini sore hari hampir menjelang maghrib gitu ya teman-teman. Untuk rumah aku memang di waktu-waktu seperti inilah rumahnya makin bersih. Kalau siang hari itu ketika anak-anak ada di rumah, terutama pulang sekolah, berantakan. Nah sore hari baru aku rapihkan kembali. Nah di atas sana juga ada ambalan-ambalan untuk menyimpan perabot seperti panci kayak gitu. Tadinya untuk panci sama katel, wajan kayak gitu aku gantung, tapi ternyata nggak rapi ya teman-teman. Mendingan aku taruh di ambalan. Kalau misalkan ditaruh di kolong itu nggak cukup. Jadi kolong yang ada di dapur pertama itu memang sedikit kecil gitu. Nah banyak banget yang nanya, katanya dapurnya itu agak sedikit pendek jadi nanggung gitu ya teman-teman. Apa nggak pegel ketika masak? Enggak ya teman-teman, masak di sini bisa menggunakan bangku ataupun sambil duduk. Jadi karena ini tuh nggak didesain untuk dapur, dulunya ini tuh hanya kolam tapi aku jebol. Nah alhamdulillah ternyata memanfaatkan yang ada aja tapi udah cukup membantu. Ini keadaan rumah waktu malam hari, ada anak-anak mengaji di rumah aku juga. Alhamdulillah makin berkah.
Jadi begitulah keadaan rumah kalau misalkan setelah dibersihkan jadi nyaman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.